Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ria Sodana Kasih dari kelas sore kelas P NIM 2020 53085. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data pertemuan pertama. Yang materinya dari SMBD, sistem manajemen basis data. Di sini juga ada beberapa software atau perangkat lunak SBMS, DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program, antara lain ada DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, CBase, Interbase, Teradata, Firebird, MSQL, MySQL, PostgreSQL. Pengantar RDBMS dan konsep database, yaitu basis data. Yang kedua ada konsep dasar SQL, Structured Query Language. Yang ada A, Data Definition Language, B, Interactive Data Manipulation Language, C, Embedded Data Manipulation Language, D, View Definition, E, Authorization, F, Integrity, G, Transaction Control. Yang ketiga ada Case Study RDBMS. Yang keempat Application RDBMS. Langsung aja ke fakta big datanya. Ini skemanya yaitu mencatat pengiriman data. Yang pertama ada YouTube, video total durasinya itu ada 104.000 jam. Dan yang kedua emailnya itu 45 miliar. Yang ketiga SMS ada 540 juta. Yang keempat Twitternya 400 juta. Yang kelima Facebook 360 juta foto diunggah. Yang keenam Wikipedia ada 9.000 artikel yang diunggah. Yang ketujuh, situs barunya sekitar ada 140.000 website atau lama baru per hari ya, per lama baru per hari. Dan 8 seterusnya. Fakta big data yang pertama, di Amerika Serikat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Yang kedua, dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan proses Intel merupakan penggunaan server terbesar. Fakta big data yang ketiga, berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Claus IS itu memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Claus US ini juga merupakan prosedur untuk berbagai model server. Yang keempat, ada jaringan sosial terbesar di dunia, Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Yang kelima adalah, selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan menyediakan jasa hosting internet. Antara lain ada 1N1 Internet 70.000 server, Ovia 60.000 server, dan Rackspace ada 56.671 server. Yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksikan bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Yang ketujuh, berikutnya raksasa software asal Redmond, Washington, US. Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lainnya ada Yahoo dan eBay. Masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Pertumbuhan data dilihat seperti gambar di sini, dari tahun ke tahun, dari tahun 1985 sampai 1995 personal komputer, 1995 ke 2000 menjadi network client atau server, tahun 2000 sampai 2005 menjadi on-premise web, 2005 ke 2010 menjadi on-demand web, 2010 sampai sekarang menjadi community web. Mana yang lebih cepat perkembangannya? Yang pertama ada komputer kah? Karena punya OS dan aplikasi. Yang kedua, apa alat komunikasi kah?
karena fungsi HP smartphone yang bisa akses internet yang lebih praktis tentunya. Yang keempat, perangkat multimedia karena ada video, cam, streaming dan sebagainya. Yang keempat, teknologi database SQL, NoSQL. Produk EDBMS versus vendor. Di sini ada tabelnya ya. Dari nomor-nomor ini jenis produk, vendor dan kapasitas. Yang pertama ada dari Oracle. Di sini jenis produknya Oracle, vendornya dari Oracle dan kapasitasnya 8 exabyte. Yang kedua DB2, vendornya IBM, kapasitasnya 4 exabyte. Yang ketiga Sybase, vendornya PowerSoft, kapasitasnya 2 exabyte. Yang keempat Informic, vendornya Informic, kapasitasnya 2 exabyte. Yang kelima MYSQL, vendornya SQL Maestro Group, kapasitasnya 1 hexabyte. Yang keenam MS Access, vendornya Microsoft, kapasitasnya 650 terabyte. Yang ketujuh ada MS SQL Server, vendornya dari Microsoft, kapasitasnya 4 exabyte. Yang kedelapan Firebird, vendornya Firebird SQL Core, ya kapasitasnya 2 exabyte. Yang kesembilan PostgreSQL, vendornya masih sama, PostgreSQL Corp, kapasitasnya 2 exabyte. Yang ke-10 Interbase, vendornya Interbase Corp, kapasitasnya 4 exabyte. Yang ke-11 MongoDB, vendornya dari MongoDB INC 2015, kapasitasnya 180 exabyte ya. Lanjut, satuan media penyimpanan atau disebut storage. Di sini ada kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, yata ya. Sini kita lihat kilo itu 3000 atau bisa ada 3 digit maksudnya ya. Ada 1000. Kalau mega millions, dibacanya millions, ada 1 juta, nolnya ada 6. Giga memiliki lebih banyak, ada 9. Tera memiliki 12, nolnya berarti 1 miliar. Peta di sini ada 15, 1 triliun. Di sini Hexa memiliki 18, 0 di belakang. Zeta memiliki 21 sextillions. Di sini ada 21 ya nolnya. Yang terbesar adalah Yata yang memiliki 24 septillions, memiliki nolnya sekitar 24 digit. Oke. Gimana untuk perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor? Kita bisa lihat di sini tahun ke tahun setiap RAM selalu DRAM atau prosesor ini setiap tahun itu selalu naik ke tingkat selanjutnya ya. Dari tahun 1970 sampai ke 2005, di sini kita lihat grow-nya bisa antara 52% per tahun untuk pertumbuhan sampai 42% per tahun untuk pertumbuhan. Oke, next. Konsep basis data. Di sini konsepnya itu basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Nah, seperti penyimpanan seperti itu. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map kepada kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis arsip, memberikan nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Himpunan kelompok data atau arsip ini yang saling berhubungan dengan diorganisasikan demikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Yang ketiga, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tampak pengulangan, redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media simpanan elektronis. Nah, di sini ada gambar ya, sistem pengarsipan. Di sini ada lemari arsip sebuah ruang, gambarannya ada mahasiswa, mata kuliah, absen dan nilai. Mencakup ada basis data di sebuah harddisk. Di sini ada contoh seperti menaruh di lemari arsip gambarannya, dan
basis data di sebuah penyimpanan hard disk seperti itu. Contoh database universitas. Di sini tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOP, dan tabel mata kuliah ini dengan tabel nilai mulai kode MK. Ada tabel mahasiswa, di sini ada NOBP-nya nomor ya 1 sampai 4. Sini ada nama mahasiswa, kelas, dan kode F. Di sini ada nama-namanya di Acong, Sitorus, Joko, Ajis, Gaga. Kelasnya 4S12, Sitorus 4S12, Joko 4SK2, Ajis, Gaga 4SK2. Dengan kode-kode ada 261, 261, 262, 262. Dan tabel fakultas di kodenya 261, 262, 260, 263. Dengan kode kalau 261 itu dari sistem informasi, 262 sistem komputer, 262 dari manajemen informatika, 263 dari teknik informatika. Dan nilai tabel, kita lihat di sini ada kode MK ya, kode MK seperti KK K1520001. Ini dari dapatan nilai PR-nya 60, nilai kuis 75, nilai UTS 75, nilai UAS-nya 90. Di sini dirangkum di data mata kuliah seperti itu. Next. Dan tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui KD barang, kode barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui kode pelanggan. Di sini ada tabel barang dari kode-kode barang 100, nama barangnya Pepsodent, harga belinya 14.500, kode pemasok 10. Dan ada kode barangnya 110, nama barangnya Lifebuoy, harga belinya 24.600, kode pemasoknya 10. Kode barangnya 120, nama barangnya Shampoo Clear, harga belinya 44.500 dengan kode pemasoknya 20. Kode barang lagi ada kodenya 130, nama barangnya Shampoo Pantene dengan harga belinya 24.500, kode pemasoknya 30. Sini kita lihat juga dari kode pemasok ada nama pemasoknya juga, yang kode pemasoknya 10 itu nama pemasoknya itu Godilever. Yang kode pemasok 20 dari Century, yang ke-30 Mitra Jaya, yang 40 Jaya Bersama. Seperti itu dari nama-nama pemasok yang ada di kode pemasok. Tabel transaksi jual juga ada di sini, ada kode barang, kode pelanggan, Novak, tanggal transaksi, jumlah, harga jual ya. Contohnya kode barang 100, kode pelanggan 220, dan nomor fakturnya 111, tanggal transaksinya tanggal 29 bulan 9 2019 dengan jumlah 40, harga jualnya 15.000. Dan ada juga tabel pelanggannya di sini, kode pelanggan 220 dengan nama pelanggannya Acong, dengan ada juga kode pelanggannya 221 dengan nama pelanggannya Sitorus, kode pelanggannya 222 dengan nama pelanggan Joko. Di sini kita lihat SQL versus non SQL. Kalau SQL di sini ada RDBMS, dan non SQL di sini MongoDBS ya. Kita lihat. Kalau tabel masuknya ke collection kalau di MongoDB, kalau RDBMS raw disebut MongoDB-nya dokumen, kalau kolom jadi field, relationship jadi linking and embedding dokumen. Dan ada contoh-contohnya seperti kalau SQL ini RDBMS-nya ada Oracle, SQL Server, DB2, IBM, MySQL, SQLite, dan sebagainya. Kalau yang MongoDB ini ada MongoDB, Cassandra, dan Sonest, Deck, HBase, dan lain-lain ya. Sini kalau MongoDB itu masuknya dokumen, kalau yang Cassandra itu masuknya kolom, dan
Sones Todek ini maksudnya grafik. Tuh. Sistem basis konvensional. Di sini ada seperti di tengah-tengah ini PDE dengan PC stand alone. Ada juga rektorat, sekretariat dan bank Bukopin. Kalau di tengah-tengah ini kan berarti kan seperti servernya ya, server utamanya yang menghubungkan rektorat, sekretariat dan bank Bukopin. Gitu. Sistem basis data online, basis server ini data manager. Top manajernya yaitu SIM server yang menghubungkan seperti back office, processing, front office. Yang dimana back office akan mengirimkan informasi ke SIM server dan bisa memprosesnya ataupun memproses baru mengirim, ataupun back office dulu baru proses baru front office baru mengirim ke SIM server. Dan juga sistem basis data online dengan berbasis server ini bercabang-cabang dari bagian kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, gudang, penjualan, koperasi. Di setiap bagian ini pasti setelah melakukan melakukan backup data akan dikirimkan ke bagian-bagiannya, seperti kepegawaian masuknya ke prosesnya ke KA bagian, terus masuk lagi ke KA divisi, masuk lagi ke KA cabang dan KA departemen, dan terakhir ke direktur. Yang terakhir akan dimasukkan ke SIM server pusat dan masuk ke bagian top manager untuk dilihat ya rangkumannya dari berbagai definisi seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya pengertian dalam memahami materi, saya mohon maaf. Sekian dari Trias, dan semoga menambah wawasan untuk semua penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.